Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Adam Maulana dengan NIM 24109111100028 dengan nomor presensi 48 dan dosen pengampu mata kuliah anatomi Dr. Oski Iliandri MKes. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai anatomi muskuloskeletal di regiothoracis dan membri superioris beserta vaskularisasi dan inervasinya. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas mengenai tulang di regiothoracis. Untuk batas dinding toraks lateralnya yaitu ada costae 1 sampai costae 12. Untuk bagian anteriornya ada os sternum dan costae. Dan untuk posteriornya ada os vertebrae dan os costae. Untuk batas apertura di thoracica superior itu bagian anteriornya ada manubrium sterni. Bagian posteriornya ada corpus vertebrae thoracica. Dan untuk bagian lateralnya ada corpus costae 1. Nah, untuk batas apertura thoracica inferior itu bagian anteriornya ada processus siphoideus dan angulus subcostalis. Nah, untuk bagian posteriornya ada corpus vertebrae thoracica 12. Dan untuk anterolateralnya ada ujung distal cartilaginous costalis 6 sampai 10. Untuk costalis 7 sampai 10. Dan untuk posterolateralnya ada costae 12 dan ujung distal costae 11. Nah, lanjut kita bahas mengenai muskulus atau ototnya. Di regiothoracis ada musculus sternocleidomastoideus, ada musculus pectoralis major pars clavicularis, ada musculus internus, ada musculus deltoideus, yang tadi intercostalis internus yang tadi ini, dan ada musculus coracobrachialis, ada musculus bicep brachii, ada musculus pectoralis major, ada musculus pectoralis minor, ada musculus latissimus dorsi, ada musculus serratus anterior, ada musculus pectoralis major pars abdominalis, ada musculus obliquus externus abdominis, ada musculus pectoralis major pars sternocostalis, ada musculus serratus anterior, ada juga musculus subclavius, dan juga musculus sternalis. Lalu untuk membri superioris saya akan memulai dari otot dulu. Ada musculus trapezius, ada musculus supraspinatus, ada musculus deltoideus, ada musculus pectoralis major, ada musculus bicep brachii, ada musculus brachialis, ada musculus tricep brachii, ada musculus tricep brachii, ada musculus latissimus dorsi, ada musculus teres major, ada musculus brachioradialis, ada musculus tricep brachii, ini ada musculus extensor carpi radialis longus,
ada epicondylus lateralis, ada musculus extensor carpi radialis brevis, ada fascia antebrachii, ada olecranon, dan lanjut kita membahas ada musculus flexor carpi ulnaris, musculus pronator teres, ada musculus supinator, ada musculus palmaris longus, dan ada ligamen carpometacarpal dorsalia. Lalu untuk tulangnya ada clavicula, ada scapula, ada humerus, ada radius, ada ulna. Untuk di bagian lengan tangan itu ada corpus, ada metacarpus, ada ossa metacarpi, ada digitimanus, ossa digitorium, phalanx proximal, phalanx media, phalanx distalis yang paling ujung. Untuk di bagian siku itu namanya cubita, bagian lengan atas namanya brachium, yang lengan bawah antebrachium, dan tangan itu manus. Lanjut ke vaskularisasinya. Untuk vaskularisasi di regiotorakis, pembuluh darah menyuplai dinding toraks, terutama terdiri dari arteria intercostales posterior dan arteriae yang mengelilingi dinding di antara costae yang berdekatan di dalam spatium interkostal. Arteri ini berasal dari aorta dan arteria thoracica interna yang muncul dari arteria subclavia pada leher. Bersama-sama arteria interkostal ini membentuk anyaman vaskular seperti keranjang di sekeliling dinding toraks. Untuk arteria interkostal posterior berasal dari pembuluh-pembuluh darah yang terkait dengan dinding posterior toraks. Dua arteria interkostal posterior teratas muncul dari arteria intercostalis suprema, cabang dari trunkus costocervicalis arteria subclavia. 9 pasang arteria interkostal posterior lainnya berasal dari aorta. Karena aorta terletak di sebelah kiri kolumna vertebralis, pembuluh-pembuluh darah interkostalis posterior di sisi kanan dinding toraks harus menyeberangi garis tengah di sebelah anterior corpus vertebrae, sehingga lebih panjang dibandingkan pembuluh-pembuluh darah serupa yang berada di sisi kiri. Selain mempunyai banyak cabang yang menyuplai berbagai komponen dinding toraks, arteria interkostal posterior memiliki cabang-cabang yang mendampingi rami cutaneus lateralis nervus interkostal. Untuk arteriae intercostales anterior berasal dari cabang lateral arteria thoracica interna secara langsung atau tidak langsung. Tiap arteria thoracica interna muncul sebagai cabang besar arteria subclavia di leher. Arteri ini melewati sisi anterior kubah pleura cervicalis dan turun vertikal menuju apertura thoracis superior. Di setiap sisi arteria thoracica interna terletak di posterior cartilago costalis 1 sampai 6, sekitar 1 cm di lateral sternum, kira-kira setinggi spatium interkostal ke-6. Arteria ini terbagi menjadi 2 cabang terminal. Yang pertama ada arteria epigastриca superior yang berlanjut ke inferior menuju dinding anterior abdomen. Lalu arteria musculoprenica yang melewati arcus costalis menuju diafragma dan berakhir di dekat spatium interkostal terakhir.
arteria intercostal anteriores yang menyuplai spatium intercostal 1-6 muncul sebagai cabang-cabang lateral dari arteria. Nah, untuk vaskularisasi arteri pada membri superioris berasal dari arteri axillaris yang merupakan percabangan dari arteri subclavia. Arteri axillaris bercabang menjadi arteri thoracoacromialis, arteri thoracica interna, arteri subscapularis, arteri circumflexa humeri anterior, dan arteri circumflexa humeri posterior. Arteri axillaris terbentang dari costa pertama sampai batas inferior otot pectoralis major dan pada region brachii dan berubah menjadi arteri brachialis. Terus arteri brachialis bercabang menjadi arteri profunda brachii, arteri colateralis media dan radialis, arteri colateralis ulnaris superior, dan arteri colateralis inferior. Arteri brachialis berjalan melalui lengan atas bersama dengan nervus medianus di dalam sulcus bicipitalis medialis untuk memasuki fossa cubitalis dari arah medial, dan di tempat inilah arteri tersebut menjadi dua, yaitu arteri radialis dan arteri ulnaris. Arteri radialis berjalan menurun di antara otot-otot flexor superficial dan profundus lengan bawah sampai pergelangan tangan. Untuk inervasi ada nervus supraclavicularis, ada nervus thoracicae cutanei posterior, ada nervus axillaris, ada nervus radialis, ada nervus cutaneus medialis, ada nervus radialis, ada nervus musculocutaneus, ada nervus cutaneus antebrachii medialis, ada nervus ulnaris, nervus radialis, dan nervus medianus. Sekian dari saya. Mungkin ada banyak kesalahan kata atau ucapan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.